Yang gue sayangin itu kenapa kita selalu punya catatan buruk ketika final di GBK ya. Betul. Kita kayaknya Tapi kayaknya ketika lu main di luar daerah bisa juara. Sidoarjo. Sidoarjo itu Besok- kayaknya membawa keberuntungan kita ya. jelas Fahri Husaini, Indra Safri, Iya, Bima Sido. Sakti. Nah, Di sana semua. apa kita pindah aja? Kalau mau besok berarti main di Sidoarjo tuh Piala Dunia kualifikasi. Kita tetap apresiasi apa yang sudah dilakukan sama Gerard van den Berg sama pemain-pemain. Gue secara pribadi tetap apresiasi Iya. mereka. Tapi secara permainan gue masih belum puas. Secara kualitas permainan juga gue masih belum puas. Masih banyak yang harus bisa evaluasi dari Gerard sebelum kualifikasi Piala Asia karena gongnya itu kan di kualifikasi Piala Iya. Asia walaupun Sama SEA Games. gimananya karena targetnya itu kan harus kita lolos Piala Asia dan SEA Games bisa mempertanding lagi. Saya kan belum tahu siapa yang megang. Nah, ya. Katanya kan Ya. katanya Bang Menir van den Berg itu kan Udah ngomong dia cuman di Di Piala kualifikasi Piala Asia U23. SEA Games saya nggak tahu siapa SEA tahu. Games dia nggak tahu. Siapa tahu Bapak satu itu. Bapak Kumis. Ya. Dia nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Dugem episode ke Timnas. 26 per 27 gitu. Berapa nih? Wah, Bu manajernya nggak ada, nggak asik. Kita mau ngebahas yang kemarin habis gagal. Prediksi gue tepat. Iya, prediksi kita adalah semifinal ketemu Thailand menang. Finalnya ya Kita prediksi waktu itu adalah ketemu Thailand, terus kita bisa menang 40% trofi di tangan kita. Ternyata nggak jadi menang kita. susah. Berarti udah 30 tahun lebih kita nggak pernah menang ngangkat piala di GBK. Iya. Beritanya ada di Sport Corner tadi gue Oke, bikin. mantap. GBK Tapi kita masih pernah berapa? juara U23 itu sekali doang. Iya, itu di Kamboja, 2019 ngalahin Thailand. Osvaldo sama Sani. Iya. 2 kali kita kalah lawan Vietnam. Vietnam. Satu adu penalti, satu kemarin. Satu kemarin. Menurut lu secara keseluruhan? Tandingan kemarin. Enggak, secara keseluruhan Piala AFF. Ngapa? Timnas kita gimana? Menjanjikan untuk emas SEA Games atau Secara kualifikasi? keseluruhan timnas Iya. yang ini kan. Nah, yang ini dong. Timnas yang ini. U23 dong, buat SEA Games sama buat Piala Asia kan. Saya kan belum tahu siapa yang megang. Nah, ya. Katanya kan Ya. katanya Bang Menir van den Berg itu kan Udah ngomong dia cuman di Di Piala kualifikasi Piala Asia SEA U23. Games saya nggak tahu siapa SEA tahu. Games dia nggak tahu. Siapa tahu Bapak satu itu. Bapak Kumis. Ya. Dia nggak tahu. Yang kemarin dapat emas. Tapi Bapak kan overall kalau misalkan SEA Games nanti ketemunya tim kayak macam Thailand sama Vietnam atau Filipina, emas. selesai kita. Dia popok lagi. Selesai kita. Gue sih mikirnya kalau dari pandangan gue selepas dari pertandingan Brunei lawan Filipina, oke kita menang tapi nggak gol dari open play. Satu. Lawan Malaysia kita seri. Seri. Lawan Thailand kita seri. Menang tos-tosan. Nggak open play pula golnya. Iya, bener. Nah, ya kan? Terus terakhir lawan Vietnam. Kita lagi-lagi yang gue bilang kemarin itu, Finishing. kita itu masalah satu di finishing, satu lagi masalah di kebuntuan dalam menyelesaikan organisasi dalam pertandingan. Misal, lu udah buntu nih ketika lu main 1-2 1-2 1-2 tapi finishingnya nggak ada. Lu udah buntu nih ketika main dari sayap lu nggak bisa cutback ke tengah. Kenapa nggak lu coba? Gue udah sering banget dari podcast kita dua episode sebelumnya. Kita itu nggak ada Yang berani pemain nge-shoot. yang berani nge-shoot dari tengah. Nah, kecuali dari Robbie Darwish itu Benar. satu. Padahal bisa jadi catatan itu senjata buat kita gitu. Ya, paling enggak Lepas dari lemparan jauhnya Robbie Darwish ya. ketika pemain lu udah numpuk dengan ultra defensif dari lawan, lu nggak bakalan bisa main 1-2 dengan nusuk-nusuk gitu. Iya. Lu harus bisa menyelesaikan situasi tersebut ya mau nggak mau dengan shooting iya. dari jarak jauh. Kita punya kok shooter bagus, Robbie Darwish, Arkan Fikri, Rehan Hanan. Ya, paling enggak ketika nge-shoot gagal itu ada bola Ada rebound. bola rebound yang bisa dimanfaatkan sama striker kita Ya, gitu. benar. Itulah yang jadi gua nggak tahu masalahnya di mana, atau terlalu overconfidence ketika bermain, atau terlalu udah ciut ketika ketemu lawan Vietnam atau Thailand gitu. Dan di satu sisi
transisi dari tim-tim Asia Tenggara yang sekarang kayak Filipina, kayak Thailand, kayak Malaysia, kayak Vietnam, dia udah tahu kita main dengan ball position dan gaya bermain 1-2 sentuhan, dia memanfaatkan itu untuk melakukan counter attack. Itu yang jadi masalah kita selama Iya. ini kan, di kompetisi ini. Ya at least lu harusnya udah bisa, pemain-pemain udah harus tahu lu ketika megang bola, oke lah kita penguasaan kita lebih dari 50% Iya, terus 68%. dari seluruh pertandingan. Tapi kan main bola kan butuhnya apa? Gol. Gol. Bener. Main Gol. bola butuhnya apa? Gol. Gol. Tapi Ya, sebenarnya bener sih ketika preskon itu si Menir Cirat juga ngomong, gatel pala gua. Terus kita memang finishing goal. ya memang kita nggak punya goal getter yang benar-benar nomor 9 banget nih Ya, gitu. murni, number 9 murni. Dulu kita punya Kurniawan Dwi Yulianto, PP enggak sih? terus BP, terus Ricky Yakobi. Terakhir tuh siapa? PP. Terakhir ya BP sama BP kan? Christian Gonzalez. Nah, Udah. itu. Lepas itu kan Nggak nggak ada. ada. Kita nggak punya. Kita ada digadang-gadang dulu Ferdinand Sinaga nggak Gagal. itu gagal. Terus Sebenarnya kalau Boci lahir lebih muda, yakin gua kita banyak trofi. benar tuh, Kakak Boci. Boci lahirnya lebih muda, umurnya lebih muda aja. Gua Enggak, rasa kalau kata orang ini lahirnya kecepatan. ya kalau gua rasa Boci memang lahirnya kecepatan. Sayang aja gitu. Sebenarnya yang gue lihat dari timnas era Sintayong, era Alfred Rieder, era Patrick Kluivert sekarang, dia kan butuh sosok number 9 ataupun yang goal getter handal. Iya, benar. Itu semuanya ada di Kakak Boci. Kakak Boci bisa main di sayap, bisa finishingnya bagus, palanya bagus, kaki kanan kaki kirinya bagus. Iya. Lengkap itu pemain. Gitu. Sayangnya Kakak Boci udah Berarti terakhir Boci dong ya? Kan BP sama Boci tuaan BP. ya tuan BP, tapi kan Boci lahir di era setelah itu kan habis itu patah kaki. Oh iya benar. Tapi Yang dia lawan bisa Hong sembuh Kong. loh. Wah, Waduh, silakan nonton di YouTube Itu bagaimana mau- kakinya bengkok. itu mau Piala Asia Terus dia bisa top skor sembuh. sembuh. Liga Kayak- 1 kan? Kayak BP juga kan gitu. Keren. BP patah kaki di Persija, juara di Persija. Balik lagi ke timnas. Timnas U23. Ya, banyak hal yang harus Selesaikan oleh Gerald ya. Ketika Gerard sudah tidak menangani tim ini, harusnya ada pendekatan lain untuk pelatih baru untuk bisa melakukan hal yang sama dengan pendekatan Gerard. Mm-mm. Uji coba sih. Nah ya benar. Seperti yang kita bahas, tidak ada uji coba. Uji Benar. coba sih. Karena di uji coba itu ada melihat Mental bermain pemain. mental pertama, itu, mental ya. bermain, yang kedua pressure tekanan. Nggak ada sekarang gitu-gitu. Atau mungkin kita bisa mencontoh ini Australia. Australia itu di latihan kualifikasi Piala Dunia terakhir, meskipun dia itu kayak uji coba internal, dia terbuka loh. Iya, didukung sama itunya. Iya, jadi dia Tim A tim B dilawan. misalnya kalau mainnya di stadion GBK nih, dia mainnya di Madia. Dan dia tiketnya dijual. Iya. Jadi dia bilangnya gini, di judulnya adalah latihan bersama Iya, bersama dan siapa? ditonton. Bersama aku. Nah, itu dia. Ketawa kameramennya. Ya gitu. Terus sebenarnya gini kalau menurut gue ya, ketika kita melawan Malaysia itu kita bisa cetak gol, gue percaya diri lawan Vietnam menang itu. Karena ketika lawan Malaysia, lu lihat dah. Malaysia apa Thailand? Malaysia dulu di grup kan kita 0-0 tuh. Iya. Nah, ketika kita bisa nyetak gol di lawan Malaysia itu, gue yakin percaya diri di laga selanjutnya kita bisa cetak gol. Cuman karena di Malaysia 0-0, nah kesini gue nggak yakin itu Karena satu kita kehilangan banyak pemain yang cedera. akan Fikri ya. Arkan kayak sampai main tuh kemarin. Iya, dia bilang setelah pertandingan dia sebenarnya frustasi dengan cedera itu karena kan mungkin dia nggak bisa ngebantu tim kan ya, dan akhirnya dia minta main di menit 81 itu. Dia juga ngecek kondisinya. Nah, ketika dia main memang agak hidup sih lini tengahnya. Ya memang. Cuman ya situ balik lagi depannya. Nggak tahu gua ada yang salah sama siapa. Tapi James Raven ini ya setelah dia nyetak 6 gol di gawang Brunei kok turun ya? Satu, kayaknya dia udah puas. Nah, itu dia. Dia udah melakukan double hat trick, dia udah bakal jadi top scorer, kayaknya dia puas.
gitu. Satu, kalau yang pandangan gue ya, Ya. pandangan gue. Ini balik lagi, ini pendapat gue. Tapi balik lagi sebenarnya yang perlu dibuktikan itu ya memang kualitas dari Jens Raven sama si Hoki. Nah, iya, Gitu. Kasihan loh, Gua Hoki. akuin Hoki itu mentalnya bagus. Tapi kalau misalkan kayak gini terus, lu nggak bakal lama Iya. gitu. Kasihan juga. Jens Raven juga itu kalau terus Di satu sisi kita lagi benar-benar butuh buat buat mendapatkan seorang striker yang mumpuni. Ya. Istilah Untuk- goal getter. Nah, goal getter kita nggak ada. Kalau misalkan oleh Romani cedera, siapa yang mau ganti gitu? Nah, ya sekarang Padahal di usia di bawahnya kita juga kita bisa ngarepin itu kan. Kayak si Jens Raven, kayak si Hoki Caraka, belum Iya. lagi ntar ada si Mario Zricita itu yang susah namanya, Dion siapa? Dion Max, ya kayak gitu kan. Menurut gua kalau mereka belum kita lihat, mungkin di sana di luar bagus mainnya. Iya. Belum tentu main di Jakarta, main di Indonesia itu dia sebagus apa yang ada di klub. Karena setahu gua main di Indonesia itu bukan hanya skill yang main, tapi mental, kuat-kuatan tekanan sama supporter gitu. Dan salah satu faktor yang terbesar itu adalah cuaca, bro. Ya, kalau cuaca memang. Itu berpengaruh loh ternyata. Lu lihat lah oleh Tapi Jordi Amat kemarin enggak ah. Lu lihat oleh Romani kalau main merah. Kayak kepiting Iya. rebus. Kesian. Itu kayak waktu gua liputan FIBA, kita melenceng sedikit soal cuaca ya. Nah, karena ini memang lawan berat orang-orang yang Eropa. Gua liputan FIBA kemarin. Memang. Gua nanya, "Gimana kondisi lu?" "It's very hot. It's almost kill me," katanya. Lu bayangin FIBA mainnya yang Jaspal. Dia main jam 4 sore. Main jam 4 sore, lagi panas-panasnya tuh parkir. Iya. Tadi belum main aja tingkatnya udah ngocor dia. Gitulah. Nah, sekarang dari 3 edisi kan kita baru menang sekali. Iya. Itu pun kita kalahnya 2 kali sama Vietnam. Vietnam lagi memang ada gap antara sepak bola kita dengan sepak bola Vietnam. Iya. Gua nggak tahu apa masalahnya, tapi bisa dibilang tier satunya ASEAN itu sekarang ya Vietnam. Di bawahnya kita. Thailand juga kan nggak begitu. Thailand kan juga lagi bangun juga lagi dia bangun. setelah ada masalah itu Ya, kan. akhirnya kan mungkin tier satunya masih tetap Vietnam, tier 2-nya kita sama Thailand, tier bawahnya Malaysia, Kamboja sama Filipina yang lagi benar-benar naik. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Tapi Filipina bagus loh. Dia, lu nggak Kemarin ngeliat. ini Tiba-tiba aja bisa ngegolin lawan Malaysia Thailand, Malaysia juga. ya gitulah gitu. At least ya masih yang gua sayangin itu kenapa kita selalu punya catatan buruk ketika final di GBK ya. Betul. Kita kayaknya Tapi kayaknya ketika lu main di luar daerah itu juara Sidoarjo. Sidoarjo itu kayaknya membawa keberuntungan kita ya. Jelas, Fahri Husaini, Indra Safri, Iya, Bima Sakti. Nah, Di sana semua. apa kita pindah aja? Kalau mau besok berarti main di Sidoarjo tuh Piala Dunia kualifikasi. Kan Siapa tahu. kita main di Arab. Ya iya benar juga ya. Kemarin aturan ya. Main di Sidoarjo aja GBK. Lolos susah langsung. banget, iya. Waduh. Susah kalau main di GBK, nggak tahu kenapa gua. Terakhir juara itu 30 tahun lebih lah pokoknya. terakhir Si game juara 8 itu SEA berapa Games gitu. 87. Nah, tuh dapat. Coba tuh. Tapi menurut lu secara fisik kan kita gini nih. 4 pertandingan Gimana kan. nih? Berapa? 4 ABC ya? di masa dan. 4 atau 5 kita? 5 dong. 5 kalau Kan kalau 3. Vietnam dapat 4 karena dia lebih sedikit kan timnya. Ah, gua nggak ngaruh itu mah. Nah, menurut lu fisik kita gimana dari 5 laga itu? Capek lah mas. Lu bengong aja. Enggak maksud gua ada peningkatan segi fisik. Enggak, begitu-gitu aja. Lu mau bilang ningkat juga enggak ningkat-ningkat amat. Karena menit 70 lu aja pada capek. Iya, Iya. bener. Vietnam masih kuat ya. Iya, Vietnam. Dan sekarang Vietnam banyak ini loh. Enggak jatuh-jatuh juga loh. Ya walaupun terakhir ada intrik kemarin ya. Ya, Di alang-alangin Robby Darwis mau ngelempar. Tapi itu kan dia kan udah enggak main secara ya, maksudnya walaupun keras, Tapi dia nggak nggak- kasar. Nah, itu loh. gitu. Keras mainnya tetap keras, itu mungkin tipikalnya Vietnam, tapi ya. ketika main kasar baru boleh kita. Tapi gue lihat sih kemarin karena gue ngeliat cuma beberapa menit doang ya. Karena memang ya dilihat itu sedikit
keras, nggak kasarnya, nggak banyak amat ya, tapi ya itulah cara mereka untuk menaklukkan tekanan yang ada di GBK. Ya, 35.000 supporter. Itu paling banyak ya. Paling banyak itu. Dan kata Kim Sang-sik, terima kasih supporter Indonesia. Nah, Untuk karena tekanannya. Iya. ya betul. Karena Menurut gua bener sih. itulah pelatih yang benar. Jadi gua nggak mau nyalain Menir ya. Menurut gua ketika tim lu bisa menang dan juara di kandang lawan itu hebat. Bener. Apalagi tekanan 35.000 supporter, dan kita selama 90 menit supporter kita terus mendukung. Tapi sayang aja ya, nggak tahu lah apa yang salah sebenarnya. Ya, tapi organisasi permainan menurut lu gimana? gua nonton banyak kemarin final. Enggak, Secara keseluruhan ya untuk ball positioning atau passing ball position kita memang oke. Kita juga bisa muter-muter gitu loh. Kita bisa pindah ya, ketika sini buntu bisa ke sini. Ya, tapi ketika lu nyampe depan, lu pada bingung tuh kayak pemain mau mati, apa ya. gitu. Nyampe depan nih, bola mau gua apain ini, padahal tinggal lu. Gini sih menurut gua ya, lu percaya diri aja apa yang lu lakuin. Lu syuting, umpan. Belajarlah dari gua. Kenapa? Gua kalau main bola itu selalu dibilang, strikernya bapuk ya. Tapi itulah, gua kalau dapat bola gua passing aja daripada gua dikatain. Tapi gua bisa ngegolin. All-Star ASEAN ngegolin nggak? Kagak lah. Orang All-Star ASEAN gua dipukulin, ini gua biru, kaki gua sakit. Aduh. Emang dasar Vietnam nguyen. Jadi sebelum laga final ada laga lebih penting. Iya, menurut gua. Menurut kita lebih penting itu lari laga final adalah pertemuan kita dengan wartawan ASEAN. Emang MU doang bisa ngelawan wartawan ASEAN All Star? Kita juga bisa. Kita Jago-jago anjing. Iya. Gimana? Jago-jago ya? Sakit. Lah, mereka Majid kena. Temen gua kena 2, gua juga kena. Gua sampai bilang, "Bang, nomor 11 incer ya." Ya gitulah. Tapi gitulah kita kalau kita liputan ada bola internasional, kita pasti akan melakukan laga uji coba. Ya gitu, karena relasi itu penting. Kita juga bisa ngebangun antara wartawan yang ada di sini dengan wartawan yang ada di besti. Gitu. Nah, balik lagi ke SEA Games atau ke timnas. Menurut kalau SEA Games, ketika kita nggak ngomong pelatih ya, kita dengan skuad yang ada ya. Iya, dengan skuad yang ada. Perunggu. Kalau gua ya masuk final udah bagus. Enggak, gue perunggu. Berarti peringkat 3 ya, peringkat 3. Iya, perunggu. Kayak Sintayong aja. Sintayong kan perunggu. Berarti yang menang tetap Bapak itu dong? Iya. Pak Kumis. Iya. Coach, kali mau ngelatih lagi. Coach, balik lagi, Coach. Gimana? Bisa-bisa tangannya masih wangi atau gimana? Ya, Coach, mampirlah sini, Coach. Kita ngobrol, Coach. Nah, FYI aja, dari semua gelar yang didapat sama Indonesia di Piala AFF kelompok umur manapun, 3-3-nya itu pelatih lokal. Iya, termasuk emas SEA Games. Termasuk emas SEA Games. U16 Fahri Husaini. U16 Bima Sakti. Ya. U19 Indra Safri. U22 Indra Safri. SEA Games Indra Safri. Dan yang U19 Indra Safri. Enggak, yang pertama ngasih kan Indra Safri. Indra Safri. U19 2013. Pertama yang buka gelar itu Indra Safri era Ivan Dimas. Nah, 2013. 2018-nya Fahri Husaini era Bagus. Terus habis itu Bima Sakti enggak. Bima Sakti setelah Indra Safri. Terus Indra Safri dulu yang U22 Sandi Rizky. Iya, Awan Seto CS itu. Awan Seto CS. Terus Bima Sakti. Iya. Si Bima Sakti itu siapa? Kaviatur sama si itu. Kakang kan? Bukan. Arkan Kakak. Oh ya, Arkan Kakak. Nah, ini kemarin apa? Yang U23 ini. 20 kemarin ya? Yang juara lagi Indra Safri itu di berapa tuh? Gacor dia anjing. Masih Games. Masih Games itu si Irfan Jauhari dan Rido, Marcelino. Iya, itu. Nah, itu era emasnya itu pemain-pemainnya. Ya, itu. Yang di prank. Oh, bener. Gue udah nulis gue udah taruh CMS kalau nggak salah. Taunya lah kagak jadi. Gue hapus lagi. Iya, gimana coba. Jadi menurut Sport Lovers dengan sekuat yang ada, berarti kalau SEA Games perunggu. Lah Piala Asia lolos nggak? Piala Asia. Kan kualifikasi dulu sama si Menir. Kalau SEA Games kan pelatihnya nggak tahu nih, sama Menir dulu nih. Kayaknya duluan kualifikasi deh. Kalau SEA Games itu kalau nggak salah Desember. Iya. Duluan kualifikasi.
Tapi kayaknya kualifikasi Piala Asia U23 di sini ya. Nggak Tapi tahu. di Surabaya kayaknya nih. Kita cek dulu. Tadi lu cek dulu ya. Biasalah, emang namanya podcast dagelan. Tapi isinya nggak dagelan. Mana lu lama? Kualifikasi Piala Asia U23. 2025. Nah ini. Di mana nih? Nah yang hasil undian. Ini Palestina ya? Oh bukan. Bukan, anjing, Inter Miami. itu Messi bro. Ya benar. Kapan? September. Udah kan September. Wah iya. 1 sampai 9 September kita di grup J. Lawannya? Lawannya ini iklan kartun malahan. Lawannya mana? Handphone doang bagus ini. Lawannya mana? Ah, lawannya Korsel. Laos, Makau. Selesai. Gak lolos. Enggak kayaknya. Tapi main di mana sih? Apaan tuh? Kita tuan rumah nggak sih? Nggak tahu gua pokoknya. Tapi kalau diambil dua grup, juara dan runner up bisa. Nah ini dari seluruh grup hanya juara grup dan 4 tim peringkat kedua terbaik yang lolos ke putaran final. Oh bisa berarti. Apaan tuh? Apa? Lawan Laos sama siapa tadi? Makau. Iya. Kalau Korsel jadi harapin dah. Kita lawan Laos menang lah ya. Lawan Laos menang, lawan Makau menang. Jadi udah peringkat 3 terbaik udah. Oh dua terbaik ya bener. Peringkat 2 terbaik udah. Nah, Dah itu berarti aja. itu aja. Kita kalau menurut gua jangan berharap jadi juara grup. 4 runner up terbaik aja. Udah itu paling bener. Ya kita Mudah-mudahan bukannya sih. kita enggak ini tapi Bukannya kita pesimis tapi realistis. realistis lebih Nah. bagus. Karena melihat skuad yang kemarin itu kalau si Menir Gerrard itu bisa menajamkan si Hoki dan Oke, dan Jens Seven. Seven, baru kita percaya diri. At least kalau misalkan mereka berdua nggak tajam-tajam amat, ganti dah. Siapa? Kan ada Mario Gita. Oh ya benar. Iya, atau enggak si Dion Max atau Nah, siapa itu? tapi kan ini kan Piala Asia kalender 2 match day. Ya benar. Iya, Harusnya bisa diturunin. Siapa tahu ntar Maceng bisa main. Iya, Marceng. Oh ya Marceng bisa. Iya. Terus Struik masih bisa loh. Iya, si Strike bisa. Kenapa nggak dicoba buat Piala Asia? Nah, benar. Makanya Pak, jangan gitu-gitu amat. Struik udah main di Dewa lagi. Kan bisa ya, speak. Pak Ardian, kok Ardian bisa lah Strike main. Bisa Pak. Iya. Habis Silakan, itu- Pak. Habis itu, iya Pak, bisa terus. Bisa terus. Gitu. Aman pokoknya. Pokoknya Dewa United paling banyak lah. Ya. Dah ya. Ya, jadi menurut Sport Lovers, kita kasih Sport Lovers untuk kesempatan menilai 1 sampai 10 ya. Penampilan timnas U23 kita di Piala AFF kemarin. Kalau lu berapa? 6,5. 7 gua. 7 dari 10. Lu 6,5 dari 10 ya? 6,5 dari 10. Oke. Ya, pokoknya intinya kita tetap apresiasi apa yang sudah dilakukan sama Gerard Van den Berg sama pemain-pemain. Gue secara pribadi tetap apresiasi Iya. mereka. Tapi secara permainan gue masih belum puas. Secara kualitas permainan juga gue masih belum puas. Masih banyak yang harus bisa evaluasi dari Gerard sebelum kualifikasi Piala Asia karena gongnya itu kan di kualifikasi Piala Iya. Asia walaupun Sama SEA Games. gimananya karena targetnya itu kan harus kita lolos Piala Asia dan SEA Games bisa mempertanding lagi. Terlepas dari itu semua, mungkin Coach Gerrard nanti bisa melakukan beberapa perubahan entah dari pemain, entah dari formasi, entah dari gaya latihan, entah dari apapun itu. Yang jelas apa yang sudah dilakukan Coach Gerrard itu menurut gua itulah yang terbaik yang Ya. sekarang kita punya gitu. Walaupun ya kita harus akuin kalau Vietnam masih berada di atas kita walaupun permainannya nggak jauh-jauh amat bedanya, tapi itulah sepak bola karena lu melakukan kesalahan satu itu bakal dihajar dengan peluang yang menjadi gol. Ketika lu memiliki peluang banyak tapi lu tidak bisa melakukan peluang itu untuk menjadi gol, itu sama aja lu bakal kalah sama yang mencetak gol itu gitu. Tuh. Lu mau pantun apa quote of the day? Petir bukan sembarang petir. Cakep. Anjay, petir menyambai rumah si lupa. Aduh, kalau Quote of the day-nya lu aja lah Mas. kalau gua mau nge-quote dari Gerard Van den Berg ya bahwa kita kalah bersama, kita menang bersama. Itulah sepak bola. Yes, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe channel sportcorner.id, Sport Corner Indonesia. Kita tunggu konten-konten yang seru yang ada di YouTube kita, di Instagram kita, sama TikTok kita. Bakal ada konten-konten yang menarik dah, gitu ya. Jangan, kadang-kadang kita juga bikin giveaway kok. Iya, sip.
Assalamualaikum bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.